Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memulai belajar, jangan lupa berdoa, pembiasaan sholat duha, dan hafalan surat pendek selalu dilakukan. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki subtema 3. Nah, kemarin terakhir di pertemuan hari Jumat, kalian sudah melakukan evaluasi untuk subtema 1 dan subtema 2. Nah, hari ini kita akan belajar di subtema 3, hidup rukun di sekolah. Nah, dari awal udah Bu Guru sampaikan, nah di mana saja kita harus hidup rukun. Nah, tentunya yang pertama di rumah, ya. Kedua, hidup rukun dengan teman bermain. Dan ketiga, hari ini kita akan belajar hidup rukun di sekolah. Nah, tentunya kalian ketika pergi ke sekolah, nah itu kalian dengan teman-teman harus hidup rukun, ya. Tentunya ketika jam istirahat, ya, jam istirahat kalian bisa pergunakan dengan bermain, berbincang, terus memakan bekal yang dari rumah. Nah, itu bisa dilakukan pada jam-jam istirahat. Nah, Bu Guru harap setelah kalian belajar di pembelajaran satu ini, Bu Guru harap kalian bisa membedakan kalimat perintah dengan kalimat ajakan, karena di pembelajaran di subtema 2 itu kita sudah belajar tentang kalimat ajakan. Nah, di subtema 3 kita akan belajar tentang kalimat perintah, ya. Ibu Guru akan menjelaskan tentang apa itu kalimat perintah, ciri-cirinya itu bagaimana. Dan juga di subtema 3 ini kita akan belajar tentang nilai tempat yang disusun dalam bentuk panjang, penjumlahan yang disusun dalam bentuk panjang, ya. Nah, sekarang langsung saja kalian bisa buka bukunya di subtema 3, hidup rukun di sekolah. Bu Guru akan membacakan bacaan yang ada, ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, pada gambar itu ada Udin dan Beni itu sedang membuka bekal makanan. Mereka duduk di bawah pohon rindang. Nah, di situ juga ada gambar anak yang lagi bercengkrama atau berbincang, ya. Itu tentunya dilakukan pada saat istirahat. Nah, apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, ketika kalian pergi ke sekolah, di jam istirahat apa yang kalian lakukan? Tentunya ada yang bermain, terus ada yang makan bekal yang dibawa dari rumah, terus ada yang bercerita-cerita. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentunya bermain ketika jam istirahat. Bu Guru lihat biasanya anak kelas 1 dulu itu yang sehari, dan sekarang dan naik kelas 2 biasanya kalau sudah waktu jam istirahat mereka berlari-larian, ya. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Tentunya bermain dengan rukun. Nah, sekarang masuk pembelajaran 1. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Nah, ada percakapan antara Udin dan ibu. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, kata ibu. Baik, Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu, kata Udin. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, pada percakapan itu ada kalimat perintah. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa itu kalimat perintah.
Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain untuk mengerjakan sesuatu kepada kita. Ya, guru ulang lagi. Kalimat perintah adalah kalimat yang memerintah orang lain untuk mengerjakan sesuatu kepada kita. Nah, ciri-cirinya biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan kata lah atau kah. Ya. Dan diakhiri dengan tanda seru, sama seperti kalimat ajakan. Nah, kalau kalimat perintah itu ada kata kah atau lah. Contohnya, kata lah, jagalah kebersihan. Nah, itu adalah kata lah itu menunjukkan itu adalah kalimat perintah. Dan kan, ya, bukan kah. Kan. Ambilkan buku itu. Terus contohnya, matikan lampu itu. Nah, diakhiri dengan kata kan atau lah. Minumlah obat itu. Nah, ini semua yang diakhiri dengan kan atau lah dan diakhiri dengan tanda seru itu merupakan kalimat perintah. Buku ulang sekali lagi, kalimat perintah itu adalah kalimat untuk memerintah seseorang untuk mengerjakan sesuatu kepada kita. Ya, ciri-cirinya diakhiri dengan kata kan dan lah. Nah, jangan lupa diakhiri dengan tanda seru. Nah, sekarang kalian bisa tulis kalimat perintah yang kalian dengar hari ini. Contohnya yang seperti tadi Bu Guru ucapkan, ya. Nah, perhatikan lagi. Nah, di sana ada gambar. Nah, kalian bisa memperagakan kalimat perintah yang ada di bawah itu, ya. Ini ada beberapa soal, itu bacalah kalimat perintah di bawah ini. Nah, di situ kalian suruh melengkapi. Jangan lupa melengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, tadi sudah Bu Guru sebutkan ciri-cirinya menggunakan kata kan dan lah. Nah, nomor 1 contohnya. Titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, itu jawabnya apa, anak-anak? Tentunya masuklah, ya. Nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Jawabnya apa? Jagalah. Nomor 3 sekarang. Titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jawabnya tutuplah. Ya. Nomor 4, titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Nah, di sini banyak jawabnya. Bisa tatalah, susunlah, atau rapikan. Bisa ada 3 jawaban, ya. Bisa rapikan, bisa susunlah, bisa tatalah. Nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Jawabnya apa, anak-anak? Nah, tentunya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang di rumah kalian tentunya memiliki alat untuk mewarnai gambar. Apa saja? Nah, di sana bisa ada pensil warna, ada krayon, dan juga ada spidol. Ya. Nah, sekarang coba kalian jika di rumah mempunyai 3 benda tersebut, ada pensil warna, terus krayon dan spidol, kalian bisa ambil lalu kalian goreskan pada selembar kertas, ya. Nah, bandingkan ketika kita menggunakan krayon, nah itu hasilnya bagaimana, menggunakan pensil warna hasilnya bagaimana, dan menggunakan spidol hasilnya bagaimana. Nah, di sini ada 3 gambar. Nah, 3 gambar dari hasil warna yang digunakan oleh Udin. Udin di sana memakai pensil warna. Nah, sedangkan
Edo itu memakai spidol ya, dan Siti memakai krayon. Nah, sekarang perhatikan hasilnya. Ada 3 gambar itu dari masing-masing alat warna yang berbeda. Nah, kalian bisa perhatikan. Nah, ketika kita menggunakan krayon, mewarnai menggunakan krayon, tentunya hasilnya itu lebih tebal dan kasar. Ya, ketika kita di sekolah mewarnai gambar, nah itu dengan menggunakan krayon hasilnya adalah tebal dan kasar. Kalian bisa setelah kalian coba dengan menggoreskan, dipegang. Nah, tentunya kalau menggunakan krayon itu hasilnya tebal dan kasar. Nah, ketika kita mewarnai dengan menggunakan spidol, itu hasilnya tebal juga, tebal tapi halus. Nah, ketika mewarnainya dengan spidol itu agak basah ya, hanya ditunggu sampai kering. Nah, menggunakan spidol hasilnya itu tebal dan halus ya, tebal dan halus dan cenderung basah. Nah, ketika kita menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar itu hasilnya tipis ya, tipis dan halus, permukaannya halus ya. Nah, itu sekarang kalian bisa bandingkan yang mana hasil dari mewarnai Udin yang menggunakan pensil warna. Nah, tentunya itu adalah yang gambar sekolah ya. Nah, terus hasil gambar atau mewarna Edo menggunakan spidol itu adalah pohon ya, ada gambar pohon. Dan Siti menggunakan krayon itu gambarnya lebih tebal. Nah, itu adalah gambar yang ada awannya itu anak-anak ya. Nah, sekarang kalian bisa tuliskan di situ. Nah, ketika menggunakan perbedaan menggunakan krayon, pensil warna dan spidol ya. Nah, sekarang perhatikan lagi. Nah, di kelas Udin itu jumlah temannya banyak sekali. Nah, itu ada 125 siswa laki-laki, sama seperti di sekolah kita. Di sekolah kita itu jumlah siswa secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6, nah itu ada 800-an siswa. Nah, ini di sekolahnya Udin itu ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, 125 siswa laki-laki itu bisa digambarkan dengan satuan kubus. Ya, perhatikan gambar kubus yang ada. Nah, banyak siswa laki-laki itu adalah 125 dan siswa perempuan 117. Itu ada gambar kubusnya di situ ya. Nah, sekarang menyusun bilangan itu bisa dilakukan dengan cara pendek dan juga menggunakan cara panjang. Sekarang perhatikan itu yang cara panjang. 125 ditambah 117. 125 bisa lagi menjadi nilai tempatnya. 100 ditambah puluhannya 20 tambah satuan 5. Begitu juga dengan 117 satu ratusan, 100 tambah puluhannya 10 dan 7 satuan. Nah, disusun ke bawah. Itu perhatikan caranya menyusun, menjawab menjawab pertanyaan menggunakan bilangan itu caranya dari belakang ya, menjawabnya dari belakang, dari nilai satuannya dulu yang dijumlahkan. Nah, di situ perhatikan nilai satuannya 5 ditambah 7. Nah, 5 ditambah 7 itu hasilnya 12, dan puluhan ditambah puluhan itu 30, ratusan tambah ratusan itu hasilnya 200. Nah, di bawahnya dituliskan lagi
Nah, 10 ditambah 2 itu 12, itu karena di situ ada puluhan dan satuan. Nah, puluhannya dipisah lagi ya. Nah, 200 tambah 30 tambah 10 dan tambah 2. Dari mana dapat 10 tambah 2? Itu adalah dari 12. 12 itu karena ada puluhan, makanya puluhan dipisah dulu. Nah, setelah dipisah, baru puluhan dengan puluhan dijumlahkan. 200 tambah 40 ditambah 2 menjadi 242 ya. Nah, cara pendek, kalau cara pendek itu dengan cara menyimpan angka di depannya tuh ya. Nah, sekarang itu di buku kalian itu perhatikan. Di buku kalian di halaman 104, nah itu perhatikan cara menyusun pendek. Nah, itu ada simpan ya, disimpan di puluhannya. Nilai satuan disimpan di puluhan. Misalkan 5 tambah 7 adalah 12, maka yang ditulis angka yang di belakangnya ya. Angka satuannya yang ditulis. Nah, yang puluhannya itu disimpan di atasnya angka 2. Itu ada angka 2 ya. Nah, kalian bisa kerjakan itu dalam bentuk panjang, soal-soal menggunakan bentuk panjang dan soal-soal yang menggunakan bentuk pendek ya. Nanti kalau ada yang kalian belum paham, kalian bisa bertanya sama Bu Guru ya. Nah, di latihan soal-soal itu jika ada puluhan yang double berarti puluhannya yang dipisah. Kalau ada ratusannya yang double berarti ratusannya yang dipisah. Ratusan dengan ratusan tempatnya ya. Kalau puluhan dengan puluhan harus sama, sejajar dia. Kalau untuk mencari nilai atau jumlah dari hasil penjumlahan itu ya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, kalian bisa bertanya sama Bu Guru ya. Bu Guru siap menjawab. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.